Saya dari SMA Negeri 80 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Yogi Nur Hamid, kelas 12 IPA 2. Di video ini saya akan membahas materi pembelajaran seni budaya, yaitu mengenai seni musik, dengan pokok pembahasan yang akan saya bahas, yaitu tentang konsep dan teknik musik kontemporer. Musik kontemporer adalah musik baru di Indonesia yang tidak berkaitan sama sekali dengan tradisi. Nah, kriteria dari kontemporer ini adalah ketidakbiasaan atau suatu bayangan, yaitu kebebasan sepenuhnya. Kontemporer dianggap sebagai salah satu gaya tertentu yang diartikan sebagai suatu sikap menggarap di ujung perkembangan seni yang digeluti. Memainkan musik kontemporer tidak menggunakan alat musik asli, namun alunan musik yang dihasilkan yaitu cukup baik, seperti memakai botol, kaleng, kayu, pipa, dan barang-barang lainnya. Musik kontemporer juga bisa dimainkan dengan alat-alat musik yang sudah ada, tetapi cara memainkannya tidak seperti pada umumnya, sehingga nantinya dia akan menghasilkan suatu suara atau musik yang baru. Maka dari itu, musik kontemporer sama dengan musik baru. Nah, apa sih ciri-ciri dari musik kontemporer ini? Ciri-ciri musik kontemporer. Yang pertama, warna bunyi bisa sejenis atau bisa berbagai jenis. Yang kedua, memiliki improvisasi yang bervariasi mengikuti keinginan dari pemusik. Yang ketiga, notasi musik hanya dapat dimengerti oleh pemusik karena notasinya dituli dengan simbol atau tanda. Yang keempat, jenis tangga nada yang dipakai yaitu bervariasi. Yang kelima, jenis birama tidak terpaku pada satu birama saja. Yang keenam, bunyi dapat berasal dari sumber yang beragam, bukan hanya dari instrumen musik. Yang ketujuh, dinamik dan tempo bervariasi. Yang kedelapan, ada perubahan komposisi instrumen. Yang kesembilan, banyak menggunakan modulasi atau perubahan nada dasar. Yang kesepuluh, dinamik dan tempo dengan variasi tak lazim. Dan yang terakhir, harmoni lepas diri dari sistem tonal atau pengelompokan tingkat akor. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi dari musik kontemporer. Nah, fungsi-fungsi dari musik kontemporer ini terbagi menjadi 5 fungsi. Yang pertama, fungsi religi, kemudian fungsi komunikasi, kemudian fungsi pendidikan, fungsi artistik, dan yang terakhir ada fungsi rekreasi atau hiburan. Fungsi religi atau fungsi keagamaan yang dimaksud pada umumnya sama seperti seni-seni musik yang lainnya, yaitu untuk menyebarkan nilai-nilai keagamaan melalui alunan musik. Kemudian fungsi komunikasi, yaitu musik kontemporer digunakan untuk mengkomunikasikan gagasannya kepada masyarakat, baik itu ide, kritik sosial, saran, dan sebagainya. Selanjutnya ada fungsi pendidikan. Nah, setiap cabang seni itu memiliki fungsi pendidikannya tersendiri. Contohnya seperti musik grup atau kita sebut dengan ensemble. Di dalam ensemble, kita harus memerlukan kerjasama tim agar tercipta harmoni. Kemudian contoh lainnya yaitu seperti saat ini kita sedang mempelajari tentang musik kontemporer di sekolah secara pembelajaran jarak jauh ini. Nah, ini juga termasuk dalam fungsi pendidikan. Nah, kemudian ada fungsi artistik. Nah, ini adalah fungsi yang ditujukan sebagai media bagi seniman untuk mengekspresikan karya-karyanya. Terakhir yaitu fungsi rekreasi dan hiburan. Nah, fungsi ini tidak lepas dengan suatu pertunjukan, di mana para seniman mengadakan pertunjukan agar menjadi suatu wadah sebagai tempat rekreasi dan mencari hiburan bagi kalangan masyarakat. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam teknik-teknik dalam memainkan musik kontemporer. Nah, dalam memainkan musik kontemporer, terdapat 2 macam teknik yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu teknik dengan menggunakan idiom tradisi barat, ataupun yang kedua yaitu ada tata gramatika musik tradisi. Dalam menggunakan teknik dengan idiom tradisi barat, meskipun musiknya itu berupa musik daerah atau musik tradisional, tetapi teknik pembuatan atau prinsip-prinsip pembuatannya sendiri itu menggunakan teknik yang lazim digunakan dalam musik barat. Seperti contohnya yaitu suara gending gamelan Jawa ditransipkan ke dalam piano. Kemudian
Kemudian yang kedua ada tata gramatika musik tradisi. Berbeda dengan teknik sebelumnya, teknik menciptakan musik kontemporer dengan cara ini adalah dengan memberikan nuansa baru pada musik tradisional yang sudah ada. Contohnya seperti cara memetik kecapi tidak hanya dilakukan dengan cara memetik, namun bisa juga dilakukan dengan cara menggesekkan kuku-kuku jari. Nah, hal ini bisa disebut dengan merubah fungsi tiap instrumen untuk menciptakan nada atau bunyi yang baru. Oke, mungkin sampai sini saja pembahasan mengenai konsep dan teknik musik kontemporer. Semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.